Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Wada Nur Rahma dengan NPM akhir 05 angkatan 2024 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN yang diampu oleh Bapak Dr. T. Heru Nurkiansah MPD. Perubahan paradigma pendidikan abad ke-21 menuntut sistem penilaian yang tidak lagi berfokus pada hafalan, tetapi pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, karakter, serta internalisasi nilai. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, tantangan tersebut semakin kompleks karena yang dinilai bukan hanya pada aspek kognitif saja, melainkan pada sikap kewarganegaraan, komitmen demokrasi, serta penghayatan nilai-nilai Pancasila. Yang menjadi pertanyaan, apakah sistem penilaian pendidikan Pancasila di Indonesia saat ini sudah mampu mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh? Sistem penilaian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Penilaiannya masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif berupa hafalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pengetahuan normatif tentang sistem politik. Hal ini membuat dimensi afektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan partisipasi kurang terukur secara komprehensif. Padahal kompetensi kewarganegaraan yang utuh mencakup kemampuan berpikir kritis, sikap demokratis, serta keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Contoh nyata adalah saat ujian PPKN yang masih didominasi oleh soal pilihan ganda mengenai definisi atau pasal-pasal dalam undang-undang. Sementara asesmen autentik seperti proyek sosial, simulasi musyawarah atau debat kelas jarang sekali digunakan. Akibatnya, siswa bisa mendapatkan nilai tinggi tanpa benar-benar memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat. Untuk mengukur kompetensi secara utuh, sistem penilaian PPKN perlu mengintegrasikan asesmen autentik dan teknologi digital, misalnya melalui portofolio online, kuis berbasis kasus, maupun diskusi daring yang menilai partisipasi aktif siswa dalam konteks yang nyata. Dengan cara ini, penilaian tidak hanya menilai hafalan, tetapi juga pada keterampilan demokratis dan yang relevan dengan era digital. Dalam perspektif teori pendidikan modern, evaluasi, asesmen, dan pengukuran memiliki makna yang berbeda. Evaluasi adalah suatu proses menyeluruh untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Asesmen adalah cara sistematis mengumpulkan informasi mengenai capaian siswa. Sedangkan pengukuran lebih teknis berupa pemberian skor atau angka terhadap hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Dalam pendidikan Pancasila, ketiganya harus saling melengkapi supaya kompetensi kewarganegaraan itu tidak hanya dinilai sebagai hafalan saja, tetapi juga dari sikap dan keterampilan partisipasifnya. Konsep validitas dan reliabilitas sangat penting dalam penyusunan instrumen pendidikan Pancasila yang berbasis pada soal HOTS. Validitas memastikan bahwa soal itu benar-benar mengukur kompetensi kewarganegaraan yang diinginkan, seperti kemampuan analitis nilai Pancasila. Konsep validitas dan reliabilitas sangat penting dalam penyusunan instrumen pendidikan Pancasila yang berbasis soal HOTS. Validitas memastikan bahwa soal benar-benar mengukur kompetensi kewarganegaraan yang diinginkan, seperti kemampuan analisis nilai Pancasila. Tanpa validitas dan reliabilitas, instrumen itu tidak dapat dipercaya sebagai alat ukur yang sah. Validitas memastikan bahwa soal yang dibuat itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya mengukur kemampuan analisis siswa mengenai Pancasila, bukan sekedar hafalan mengenai definisinya. Nah, instrumen penilaian yang valid harus relevan dengan indikator kompetensi, menggunakan stimulus yang berbasis kontekstual dan bebas dari bias yang dapat mengabulkan hasil penilaian. Dengan validitas yang tinggi, hasil pembelajaran atau asesmen itu dapat dipercaya sebagai representasi nyata dari kemampuan seorang siswa. Sedangkan reliabilitas memastikan bahwa hasil penilaian itu konsisten jika diulang berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang serupa. Dalam konteks pendidikan Pancasila yang berbasis soal HOTS, reliabilitas itu berarti soal yang diberikan mampu menghasilkan penilaian yang stabil terhadap kemampuan siswa mengenai analisis, evaluasi, serta kreasi siswa. Reliabilitas instrumen itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan.
karena hasilnya itu tidak konsisten. Dengan demikian, validitas dan reliabilitas itu adalah dua pilar utama yang menjamin instrumen pendidikan Pancasila berbasis soal HOTS yang sah dan dapat diandalkan. Kelemahan praktik evaluasi konvensional dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah terlalu menekankan pada hafalan fakta dan definisi, sehingga gagal untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, sikap demokratis, dan kemampuan partisipatif siswa. Akibatnya, siswa mungkin lulus hanya dengan nilai yang tinggi, namun tidak memiliki kesadaran penuh mengenai sikap kewarganegaraan yang kuat dalam kehidupannya. Urgensi asesmen autentik dalam internalisasi nilai Pancasila sangat besar, karena asesmen ini menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata seperti proyek sosial, debat, atau simulasi musyawarah. Nah, dengan asesmen autentik ini, nilai Pancasila itu tidak hanya dipahami sebagai rancangan teoritis, namun benar-benar dihidupi dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Penggunaan teknologi digital dalam sistem penilaian pendidikan Pancasila membuka peluang besar untuk asesmen yang lebih interaktif dan relevan. Misalnya, pada platform digital dapat digunakan untuk kuis berbasis kasus, portofolio online, dan diskusi daring yang menilai partisipasi siswa. Dengan teknologi, penilaian itu menjadi lebih transparan, cepat, dan sangat mudah diakses, serta mampu mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh di era global seperti sekarang ini. Model penilaian ideal untuk mata kuliah pendidikan Pancasila menurut saya adalah model penilaian yang integratif berbasis kompetensi kewarganegaraan yang menilai pengetahuan, sikap, serta partisipasi secara seimbang. Dasar teoritisnya berangkat dari konsep demokrasi literasi. Pengetahuan dinilai melalui instrumen berbasis HOTS, yaitu analisis, evaluasi, dan kreasi dengan validitas dan reliabilitas yang terjamin. Sikap dinilai melalui asesmen autentik seperti observasi, perilaku demokratis, refleksi nilai Pancasila, serta portofolio. Sementara partisipasinya dinilai melalui keterlibatan nyata siswa dalam suatu proyek sosial, simulasi musyawarah, maupun diskusi publik. Nah, mekanisme pelaksanaannya dapat berupa kombinasi ujian tertulis berbasis kasus, penilaian proyek kelompok, portofolio digital, serta rubrik observasi sikap. Kelebihan model ini adalah mampu memberikan gambaran utuh mengenai kompetensi kewarganegaraan siswa, tidak hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga dalam aspek afektif dan psikomotorik. Tantangannya adalah membutuhkan kesiapan guru dalam merancang instrumen-instrumen pendidikan yang valid dan reliabel, serta dukungan teknologi digital untuk memanfaatkannya. Dukungan teknologi digital untuk memfasilitasi asesmen interaktif. Contohnya itu, mahasiswa diminta untuk membuat proyek kampanye digital mengenai isu lingkungan. Nah, dinilai dari pengetahuan, sikap, serta partisipasinya. Dengan model ini, pendidikan Pancasila itu akan lebih relevan dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, partisipatif, dan adaptif mengenai seperti pada era digital seperti sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.